Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Yang terhormat Bapak Ahmad Saifur Rahman SPD MPD selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu politik dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini saya Wulandari Dwi Astuti, perwakilan dari kelompok 11 akan memimpin diskusi pada hari ini. Dan materi yang akan kelompok kami sampaikan yaitu mengenai sistem pemilu legislatif dan pemilihan presiden di Indonesia tahun 2019. Anggota kelompok kami yang pertama ada Siti Saadah dengan NIM 12180300195. Yang kedua ada Tiara Taziatun Nafsih dengan NIM 12180300210. Yang ketiga ada Usama Abdurrahman Zaki dengan NIM 12180300217. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Wulandari Dwi Astuti dengan NIM 12180300223. Baik, materi pertama mengenai pemilu presiden. Pengertian pemilu. Menurut Ali Murtopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian ada pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan tujuan memilih presiden dan wakil presiden dari dukungan rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional. Mekanisme pemilihan presiden dalam desain Undang-Undang Dasar 1945 harus dikaitkan dengan sistem pemerintahan yang dianut Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial terdapat 3 karakter utama. Sistem pemerintahan presidensial pertama, presiden memegang fungsi ganda. Kedua, karakter sistem pemerintahan presidensial dapat juga dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif. Ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau lembaga perwakilan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengertian legislatif. Secara umum, pengertian legislatif adalah lembaga atau dewan yang memiliki tugas membuat atau merumuskan undang-undang yang dibutuhkan dalam suatu negara. Lembaga ini disebut juga sebagai lembaga legislator. Pada dasarnya, definisi kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang diberikan kepada suatu badan untuk membentuk suatu undang-undang. Lembaga yang diberi kekuasaan legislatif berperan untuk membuat segala peraturan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, pemilu legislatif. Pemilu legislatif adalah pemilihan umum Indonesia yang diselenggarakan yaitu pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat 2. Calon legislatif yaitu orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan, atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan, kemudian diajukan oleh partai untuk menjadi calon anggota legislatif DPR dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya syarat menjadi bakal calon anggota legislatif. Legislatif di negara Indonesia adalah salah satu yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. DPR berkedudukan di pusat dan yang tingkat provinsi disebut dengan DPRD tingkat provinsi dan
Untuk yang berada di tingkat kabupaten atau kota disebut dengan DPRD kabupaten atau kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Kemudian DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. Adapun jumlah anggotanya tidak sama untuk setiap provinsi, namun sudah ditetapkan paling banyak 4 orang. Sementara masa jabatan DPD adalah sama seperti DPR, yaitu 5 tahun. Kemudian fungsi dari keberadaan badan legislatif yaitu menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu badan legislatif diberi hak untuk inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah. Kemudian mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Saya Siti Saadah dengan NIM 12180301995 akan menjelaskan sistem pemilu presiden pada tahun 2019 di Indonesia. Secara kita ketahui, pada saat pasca reformasi bergulir pada tahun 1999, sistem pemilihan umum mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan Orde Baru. Sebagai salah satu bentuk purifikasi dari sistem presidensial, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan perubahan sistem pemilu presiden dari tidak langsung menjadi langsung. Hal ini didasari dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal ini berbeda dengan sistem pemilu sebelumnya yang menjadikan wakil rakyat dan menurut Majelis Perwakilan Rakyat sebagai penentu siapa presiden dan wakil presiden yang akan memimpin di negeri ini. Reformasi terkait dengan pelaksanaan sistem pemilihan presiden tidak hanya itu saja, atau tidak hanya langsung dan tidak langsung, melainkan berlanjut dengan mekanisme penyelenggaraannya. Berbeda pada tahun-tahun sebelumnya, pada saat pemilu 2014, pemilu 2019 ini mengalami perubahan, yaitu dengan diadakannya perubahan pemilu serentak yang diselenggarakan pada pemilihan presiden dan pemilu pemilihan legislatif. Sistem pemilu presiden yang pertama yaitu terjadinya perubahan dasar sistem pemilu pada tahun 2014 ke 2019. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 menjadi aturan kunci atau dasar pada konstitusi yang mendasari sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Pemilihan presiden langsung yang telah terselenggara pada tahun 2014 ini didasari oleh pasal 6A ayat 1 yang berbunyi, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sementara pada pemilihan presiden pada tahun 2019 ini didasari dengan pasal 6A ayat 2 yang berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik serta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Proses pemilihan ini diasumsikan dapat menghindari proses pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi elit karena ditentukan oleh segelintir elit atau pemimpin partai politik saja. Hal ini dapat dihindari karena pemilihan presiden langsung meminimalisir peran partai dari menentukan keterpilihan calon pada pemilihan presiden tak langsung yang berlaku pada sebelum-sebelumnya. Menjadi hanya penyusun calon saja pada pemilihan presiden langsung. Sementara itu, rakyat, terutama pemilih pemilu, menjadi aktor penentu keterpilihan presiden dan wakil presiden di dalam pemilihan presiden secara langsung. Tidak hanya itu, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung juga dapat memaksa para partai untuk memikirkan kandidat yang terbaik berpotensi dipilih rakyat dan tidak sekedar memilih kandidat sesuai kepentingan internal partainya saja. Yang kedua yaitu dihapusnya sistem ambang batas presiden atau presidential threshold.
Pada skema ini, pemilu serentak ambang batas presiden sudah tidak lagi diperlukan dan jika digunakan dapat merusak sistem pemilihan, bahkan melemahkan sistem presidensial. Penerapan ini berdasar pada hasil pemilihan legislatif periode sebelumnya oleh undang-undang pemilu yang kemudian dipertegas penggunaannya oleh putusan MK nomor pada tahun 2017 untuk pemilu serentak 2019 ini tidaklah logis sebagai upaya memperkuat sistem presidensial. Hal ini karena ambang batas presiden justru menjadikan pemilihan presiden kembali terjebak pada pola-pola transaksional seperti pada pemilihan presiden sebelumnya yang sesungguhnya dapat dihindari. Ambang batas yang dikombinasikan juga dengan kewajiban bagi partai politik untuk mengajukan calon atau bergabung dengan koalisi penyusung calon menjadikan koalisi semakin tidak ideologis dan pragmatis. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 235 disebutkan bahwa dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya. Pasal ini semakin mendorong partai menjadi pragmatis karena alasan bergabung dengan koalisi hanya sekedar untuk memenuhi aturan undang-undang saja dan tidak mendapatkan sanksi, bukan karena kesamaan cita-cita politik. Dan selanjutnya yang terakhir adalah sistem pemilu legislatif tahun 2019. Sistem pemilu yang digunakan pada pemilu 2019 merupakan sistem proporsional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada beberapa perdebatan yang terjadi dalam pembahasan tentang penetapan sistem pemilu proporsional tersebut. Dalam perdebatan terbentuk 3 buah pilihan. Yang pertama, adanya opsi untuk melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Pemilihan dilaksanakan secara terbuka dan proporsional yang diajukan oleh Partai Hanura, Nasdem, Gerindra, PKB, PD, PPP, PAN, dan PKS. Yang kedua, adanya opsi untuk melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota yang dilaksanakan secara tertutup dan proporsional yang diajukan oleh PDIP dan Golkar. Lalu yang ketiga adalah opsi untuk melaksanakan pemilihan umum memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota yang dilaksanakan secara terbuka dan proporsional terbatas yang diajukan oleh pemerintah. Terbentuknya ketiga opsi tersebut berawal dari keputusan RUU yang diwakili Kementerian Dalam Negeri dalam rapat kerja pertama panitia khusus yang menyebutkan bahwa pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional terbuka terbatas sesungguhnya adalah sistem pemilu proporsional yang memiliki daftar calon terbuka dan dengan nomor urut yang terikat dengan partai politik. Daftar calon terbuka sendiri adalah daftar calon anggota DPR, DPRD, provinsi dan kabupaten kota yang berurutan tercantum pada daftar pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Sedangkan daftar nomor urut calon yang terikat parpol sendiri adalah daftar nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota yang ditetapkan oleh parpol secara berurutan yang bersifat tetap. Dengan sistem pemilu yang memberikan peran strategis terhadap partai politik, tentunya diharapkan akan membawa perubahan terhadap perbaikan kelembagaan parpol tersebut. Setidaknya, parpol akan memerankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik dengan baik dalam kontestasi pada sebuah pemilu 23 dalam kesempatan yang berbeda. Direktur Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bakhtiar, mengatakan bahwa pemerintah menilai sistem terbuka akan melemahkan partai politik sebab partai dapat mengambil seorang tokoh yang sudah terkenal untuk menjadi pengumpulan suara atau yang bisa disebut juga dengan vote getter dan tidak melakukan kaderisasi. Berdasarkan penetapan KPU, fraksi PDI Perjuangan meraih suara paling tinggi yaitu 27.500.000
53.961 suara atau 19,33%. Diikuti oleh Partai Gerindra dengan perolehan suara 17.594.839 atau dalam persentase adalah 12,57. Urutan ketiga diduduki oleh Partai Golkar dengan perolehan suara sebanyak 17.229.789 atau sekitar 12,31%. Urutan keempat sampai akhir secara berurutan meliputi PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, PPP, Perindo, PSI, Hanura, PBB, Garuda, dan PKPI. Demikian dari saya, terima kasih.